Oke, selamat berjumpa kembali sahabat tani. Hari ini kita akan membahas ilmu yang sangat penting sahabat tani ya. Kenapa petani cabai itu banyak merugi? Jawabannya adalah modalnya terlalu besar. Benihnya tidak tepat, penanganannya tidak tepat, inseknya, punginya, benihnya, pupuknya, dan menanamnya tidak pada waktu yang tepat. Sahabat tani yang berbahagia. Hari ini kita akan bahas sedikit keunggulan cabai lokal. Apa saja keunggulannya sahabat tani? Oke, selanjutnya kita akan bahas. Semoga jangan lupa dukung channel saya di YouTube Sisi Lain Tumbuhan Cabai Sulaiman dari Tanah Gayo ya, supaya saya lebih bersemangat dalam membuat tutorial-tutorial, konten-konten tentang pertanian cabai ya. Jangan lupa dukung channel saya, subscribe dan klik komen di bawahnya. Yang pertama, keunggulan cabai lokal. Bibit itu murah dibanding dengan hibrida yang harganya bahkan ada yang 600.000, 400.000 ya. Sementara lokal cukup murah, gratis kita olah sendiri. Untuk 10 gram saja itu harganya sampai 400.000, bayangkan. Itu baru 10 gram. Kalau kita menanamnya skala luas sampai kita perlu benihnya itu sampai 20.000, kalikan saja 400.000, kalau 10 paket saja berarti 4 juta untuk benih aja. Kalau 20 paket 8 juta. Bayangkan besarnya benih kita yang harus kita keluarkan membeli benih hibrida F1 itu ya. Katanya unggul, tetapi banyak juga yang kecewa ya. Yang kedua, bibit murah tidak membuat dompet kita robek. Jadi itu keunggulan benih lokal salah satunya. Yang kedua, daya tahan adaptasi tinggi terhadap cuaca. Ini yang perlu kita pahami. Daya tahan adaptasi cabai lokalnya cukup tinggi terhadap cuaca. Karena cuaca di tempat kita itu berbeda-beda MDPL. Mungkin di tempat saudara kami MDPL-nya 1000, mungkin ada yang MDPL sedang 800, 600, ada yang MDPL rendah 5 sampai 60. Jadi itu tidak semua benih-benih yang hibrida itu bisa tahan di segala MDPL. Tidak semua benih hibrida itu bisa tahan terhadap cuaca. Karena cuaca di Indonesia itu berbeda-beda. Ada waktu Indonesia Timur, ada waktu Indonesia bagian Barat, ada Indonesia bagian tengah. Jadi itu berbeda-beda. Jadi tentu benihnya juga tidak bisa menyesuaikan dengan dengan lokasinya yang berbeda-beda itu. Maka lokal lah solusinya. Yang ketiga, tahan terhadap hama, lebih aman dan teruji. Tahan terhadap hama itu yang perlu, karena cabai lokal itu lebih tahan terhadap keriting, layu, jamur, fusarium, mati kaki, busuk batang, busuk pangkal, itu lebih tahan dan lebih unggul dan teruji oleh orang-orang tua kita terdahulu. Maka jangan hilangkan benih lokal, kembangkan benih lokal di tempat kita masing-masing. Yang selanjutnya, biaya pupuk insek itu lebih murah karena hibrida itu bibit yang cengeng. Nah, perawatannya harus serba full kimia, jadi kebutuhannya banyak. Jadi kita kalau lokal itu dari biaya pupuk, insek, fungisida dan lebih ekonomis, lebih irit, hemat, tidak membuat petani boros alias merugi. Walau harga cabai murah itu kita masih dapat. Karena apa? Karena modal kita tekan serendah-rendahnya. Kalau hibrida enggak bisa, harus kita naik modalnya, harus kita ikuti SOP-nya. Kan ada di SOP itu, umur sekian, sekian, sekian. Jadi itu sekian, pupuknya sekian, kita ikuti. Kalau kita tidak ikuti SOP-nya, siap-siaplah nanti akan terganggu perkembangannya. Selanjutnya, benih tidak perlu dibeli, cukup turunkan sendiri, itu iritnya. Jadi benihnya kita turunkan sendiri, tidak perlu kita beli mahal-mahal. Dengan melalui apa? Tentu dengan ilmu tahapan seleksi benih. Kalau salah penseleksian benih maka kita kecewa. Benihnya di antara kita itu, di antara lahan cabai kita, yang lain keriting, dia nggak keriting. Itu salah satu benihnya. Benih yang ruasnya lebih dari 20 tingkat, 20 ruasnya, itu kita cari benih. Benih yang tidak tersentuh sama layu, fusarium, jamur dan sebagainya, itu kita cari benih. Maka seleksi benih itu perlu, sahabat. Nanti kita bahas nanti untuk seleksi benih di lain hari. Selanjutnya,
tahan terhadap cuaca ekstrim sahabat tani. Ini yang harus kita pahami. Terhadap cuaca ekstrim sangat tahan karena sudah teruji di tempat kita masing-masing. Tahan terhadap virus, keriting dan menguning. Itu benih lokal itu lebih tahan dan lebih dijamin. Yang selanjutnya biaya produksinya rendah dan hemat. Itu sudah saya sampaikan tadi. Biaya produksinya rendah dan lebih hemat. Selanjutnya benih ekonomis tanpa modal beli. Jadi cukup mahal. Modal ekonomis, tidak cukup, tidak perlu membeli benih yang hibrida itu yang mahal-mahal sekarang. Jadi kita kembalilah ke organik, kembalilah ke petani lokal. Selanjutnya rasa lebih pedas. Rasanya biasanya kalau cabai lokal itu lebih pedas. Ada di tempat kami cabai lokal namanya dulu di Aceh itu di Gayo itu ada namanya Ledewi. Cabainya agak kecil tapi panjang, tapi pedasnya bukan main. Ada caplak asli di sini, kecil cuman cukup pedas, tidak bisa disaingi dengan caplak yang lain. Sekarang itu seperti susah cari bibitnya. Jadi sahabat tani yang berbahagia. Jadi kembalilah kita ke arifan lokal. Benih kita arifan lokal, perawatannya kearifan lokal. Lalu semua dari sisi ekonomisnya kita lebih ekonomis, lebih terbantu sahabat tani. Jadi kepada sahabat tani Indonesia, saya tidak mengucilkan yang hibrida, tetapi saya kecewa pada saat musibah bencana di Aceh. Mereka yang pupuk-pupuk kimia, lalu bibit-bibit yang laris di Aceh Tengah itu tambah lagi fungisida, insektisida yang sangat laris di Aceh itu, mereka di saat musibah tidak peduli kepada petani. Mereka tidak peduli terhadap petani. Saya belum pernah mendengar ada perusahaan ternama memberikan bantuan untuk pertanian, bibit gratis, pupuk dimurahkan, inseknya, funginya. Belum ada saya dengar sampai saat ini sahabat tani. Jadi saya pribadi petani Gayo Aceh sangat kecewa sama mereka-mereka yang tidak memperdulikan petani. Saya sendiri sangat kecewa karena mereka hanya ingin untung dari petani tapi tidak mau merasa bagaimana sedihnya petani dulu saat bencana, cabainya tidak berhasil, gagal dijual, mengalami kemerosotan, cabainya keriting. Mereka tidak peduli. Nah, karena di situ semuanya bisnis, ekonomi. Jadi di situ tidak mempedulikan. Saya lebih salut kepada Peri Iriawan, seorang masyarakat biasa, tetapi memberikan bantuan, menggalang dana, memberikan bantuan kepada saudara kami yang tertimpa musibah di Aceh. Saya salam untuk Peri Iriawan itu, yang memberikan bantuan itu, salam yang terhormat. Walau banyak tantangan itu udah pasti sahabat tani. Jadi itulah keunggulan. Kalau kita tidak percaya dengan keunggulan benih lokal, lihat nanti cabai F1 itu benihnya itu ruasnya itu 16 paling tinggi itu. Coba cek nanti ruasnya itu, hitung dari bawah ruasnya 16. Kalau benih lokal sampai 30-an, sampai 50-an. Sampai 30 sampai 20 sampai 30-an. 15 berkisar 15 ruas sampai 30-an ruas. Jadi itulah keunggulan benih lokal. Kalau tidak percaya, kita lihat bagaimana petani-petani lokal berhasil di berbagai daerah. Kita saksikan video selanjutnya. Biarkan orang mengejar jackpotnya. Kita tetap fokus untuk bekerja. Sebab jadi bos muda itu dari hasil usaha, bukan dari hasil WD kakek Cina. Bedanya apa bang? Lokal sama F1. Jadi beda lokal sama cabai F1 ini di masalah panennya bang. Kalau cabai lokal ini masa panennya ini relatif lebih lama. Jadi dari kita tanam sampai panen ini ukuran 4 bulan bang, baru bisa panen. Sedangkan F1 ini 2 bulan setengah, 3 bulan setengah ini udah bisa panen. Jadi di perawatan ini cabai lokal lebih banyak mengeluarkan biaya. Untuk ketahanan virus bisa dibilang cabai lokal ini lebih tahan bang, karena cabai lokal ini lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Sedangkan cabai F1 ini susah beradaptasi bang. Kalau bagus kita rawat ya mantap, kalau nggak bagus kita rawat ya rawan keriting tuh bang, rawan penyakit lah, kecuali bibit F1 yang udah tahan virus atau TAFI.
Kalau untuk buah hampir sama ya. Kalau untuk buah minusnya ini bang, kalau ini saya ada bawakan cabai F1, ini cabai OR Twist 42. Jadi beda buahnya ini bang, perbedaan buahnya. Kalau besarnya sama ya. Nah, di ujungnya ini bang, ujungnya ada bengkoknya rata-rata bang. Ada bengkoknya seperti ini. Jadi ketika dimasukin dalam karung ini akan lebih rawan patah. Jadi kalau untuk F1 ini aman dia bang. Kalau untuk ketebalan kulit ini yang F1 ini lebih tipis bang. Kalau untuk lokal ini tebal kulitnya. Kalau untuk besar buah sama. Ini yang hijau sama bang. Nah ini bang, yang saya pegang ini OR Twist 42, ini lokal bang. Ini cabai lokal bang. Kalau untuk ini bang, kalau untuk rosnya, ini cabai lokal ini relatif panjang-panjang karena dia batang lebih tinggi, jadi buahnya lebih kelihatan jarang, tapi banyak buahnya bang, karena percabangannya bisa abang lihat sendiri, percabangannya ini sangat banyak sekali, sangat rimbun percabangannya. Kalau untuk F1 dia pendek-pendek rosnya ini, jadi buahnya lebih kelihatan banyak. Untuk panennya, kalau cabai lokal ini, kalau perawatan kita bagus bang, ini bisa sampai 30 kali kutipan lebih. Kalau F1 nggak sampai, kalau 30 bang, 20 pun nggak sampai, sekitar di bawah 15 lah kalau F1 ya. Jadi begini bang, sekarang tinggal abang lagi lah mau pilih tanam yang mana. Mau tanam cabai dengan perawatan yang besar ya lokal bang. Kalau pingin tanam cabai perawatan minim, maksudnya biaya pupuk minim, ini F1 karena 2,5 bulan 3 bulan dah. Jadi itulah sahabat tani tentang video-video yang saya sampaikan ini, yang saya buat videonya dari beberapa video milik saudara kita, teman kita. Di sini petani bisa menyimpulkan yang banyak viral itu, yang terkenal itu, bahkan yang berlanjutan pertaniannya itu petani cabai lokal, sahabat tani ya. Bagaimana sahabat tani, apakah Anda tertarik dengan video saya? Buat di kolom komentar. Mohon masukannya sahabat tani. Saya tunggu. Semoga petani bisa memilih benih lokal atau hibrida. Tentukan sendiri pilihan sahabat tani Indonesia. Mohon videonya didukung, subscribe, komen, dan saya tunggu jawaban di kolom komentar. Apakah setuju atau tidak? Oke.